Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat pemirsa setia channel Jenderal Kampus? Pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan salah satu tokoh milenial, tokoh pemuda di Sulawesi Tengah. Beliau adalah Ketua Harian Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Irfan Abdul Aziz. Gimana kabar Pak Irfan? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kenapa Pak Irfan harus kita hadirkan pada episode kali ini? Karena kita membutuhkan bagaimana pandangan pemuda dalam melihat fenomena yang akhir-akhir ini cukup menguras energi bangsa Indonesia. Nah, fenomena yang kita maksudkan adalah fenomena terorisme yang terjadi di beberapa daerah dan upaya-upaya, bahkan kemarin yang paling dekat kita lihat ada kasus bom Makassar, kemudian penyerangan di Mabes Polri ya. Iya. Nah, kira-kira Pak Irfan melihat ini fenomena apa sebenarnya yang lagi terjadi sekarang ini? Yang pertama bahwa kami mau mengucapkan dari Pemuda Muslim Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah, kami berduka cita terhadap korban yang terkena ledakan di salah satu gereja di Kota Makassar, dan selang beberapa hari setelah itu terjadi aksi yang dilakukan oleh seorang perempuan di penyerbuan di Mabes Polri di Jakarta. Kami mengutuk, sebagai anak bangsa kami mengutuk tindakan-tindakan yang merugikan bangsa dan 260 juta rakyat Indonesia dan Islam di dalamnya. Oke, jadi kira-kira menurut Pak Irfan, fenomena di Makassar, ya kan, itu yang kemarin itu kita lihat pasangan suami istri yang katanya baru menikah, kemudian melakukan aksi pengeboman di gereja di Makassar. Selang berapa hari terjadi kasus, bisa kita simpulkan semacam kasus penyerangan di Mabes Polri yang dilakukan oleh perempuan yang kemudian akhirnya tersangka itu ditembak mati, dilumpuhkan, ya kan? Nah, kalau menurut Pemuda Muslimin Indonesia, kira-kira apa yang terjadi di Makassar dan apa yang terjadi di Mabes Polri itu punya kaitan atau itu bergerak tidak terkonfirmasi satu sama lain? Maksudnya di Makassar itu gerakan sendiri, kemudian Mabes Polri gerakan sendiri, atau mereka ini terhubung satu sama lain? Kira-kira menurut Pak Irfan gimana? Kalau melihat historis dari peristiwa itu dan surat-surat yang dia tinggalkan, ada surat wasiat, saya melihat bahwa itu ada kolerasi di antara dua kegiatan aktivitas kelompok teroris. Artinya bahwa itu punya keterkaitan. Saya hanya mempersoalkan ketiga terorisme, radikalisme selalu dihubungkan dengan Islam. Padahal bahwa Islam sebagai satu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu agama yang mencintai tentang kedamaian. Bahkan kalau kita membuka surat Al-Maidah ayat 32 itu jelas di sana bahwa barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan atau dia merusak, seakan-akan dia membunuh semua umat manusia, kehidupan manusia, maka seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia. Dan bagi siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia. Artinya apa? Bahwa ayat itu menjadi dalil bahwa Islam adalah agama yang betul-betul melawan tindakan-tindakan yang merugikan nilai kemanusiaan. Oke, Pak Irfan. Jadi begini, sebenarnya kalau kita bicara soal terorisme ini bukan barang baru ya. Bangsa ini sudah terlalu lama menyatakan perang terhadap gerakan-gerakan teror di Indonesia yang kira-kira merugikan masyarakat, termasuk merugikan negara sebenarnya.
Nah, sebenarnya menurut Pak Irfan, karena ini ada dua opini yang berkembang kalau misalkan kita mau objektif ya. Ya. Maksud saya mau minta tanggapannya pemuda muslimin, ketua hariannya. Ada yang mengatakan bahwa gerakan terorisme di Indonesia itu sebenarnya by design. Ada juga yang sepakat bahwa memang terorisme Indonesia itu betul-betul ada, bukan by design. Kira-kira bagaimana pemuda muslimin melihat kedua argumentasi yang berkembang ini? Kalau saya melihat bahwa saya sepakat bahwa terorisme itu by design dan terorisme itu ada di Republik ini. Berarti Bagi saya bahwa kenapa saya mengatakan desain, bahwa kalau kita melihat akar sejarah tentang terorisme, ya, itu dimulai ketika tahun 2001 Presiden Amerika Bush menyatakan perang terhadap dunia Islam. ya, Disitulah kemudian saya mengatakan bahwa disitulah terjadi satu konspirasi besar yang seolah-olah ingin mendesain Islam sebagai teroris. ya. Terus, Padahal ya, kalau kita melihat yang teroris itu adalah dunia barat, Amerika dan kawan-kawannya. Misalnya ketika kita lihat bahwa ketika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Amerika di Irak ya, dan beberapa negara-negara Timur Tengah, itu sebuah kebiadaban di luar nilai kemanusiaan. iya, oke. Jadi begini, maksudnya itu kan Bapak menceritakan tentang kasus satu tragedi besar yang semua dunia mengingat sampai detik ini, itu tragedi WTC itu ya. Maksud saya begini, itu kan konspirasi, kalau Bapak Irfan bilang tadi ini konspirasi Amerika. Ya, konspirasi barat. Ya, konspirasi barat, negara-negara barat. Kemudian ketiga, apa kaitannya dengan Indonesia? Nah, Bagi kaitannya saya- dengan Indonesia itu yang apa kaitannya dengan Indonesia? Bagi saya itu adalah by design. iya, Kenapa saya mengatakan itu adalah sifatnya by design? Ada satu kelompok iya, yang tidak menginginkan Indonesia ini hidup dalam keadaan damai, tentram dan sejahtera. Artinya bahwa ada satu kelompok yang berkepentingan besar terhadap bangsa ini. iya. Nah, kalau kita melihat sejarahnya itu dari mana, itu kan jelas itu. Tidak, maksud saya kepentingannya apa sebenarnya sehingga kok bisa-bisanya Indonesia bisa dengan mudah begitu kan? Dan kalau memang itu konspirasi barat, masa iya sih tidak bisa dideteksi oleh lembaga-lembaga negara kita yang memang fokus menangani itu, misalkan BIN, TNI, Polri, kemudian BNPT. Masa sih tidak bisa dideteksi bahwa ini adalah by design? Harusnya kan kalau sudah bisa dideteksi, diputuskan rantai konspirasi dari barat itu kan? Tapi ini kok terus terjadi? Kira-kira bagaimana menurut Pak Irfan? Kenapa tadi saya mengatakan bahwa itu adalah by design, bahwa memang ini satu proyek besar dari dunia luar terhadap Indonesia yang ingin membuat Indonesia itu tidak dalam keadaan damai. Iya, iya. Sehingga sampai saat ini negara belum mampu menyelesaikan memberantas ini sampai ke akar-akarnya, sehingga menjadi tanggung jawab seluruh elemen di bangsa ini untuk menyatakan perang terhadap terorisme. Iya, berarti Anda mau bilang bahwa di Indonesia sekarang ini dari dulu sampai sekarang ada intelijen Amerika yang sekarang bermain di Indonesia? Bisa jadi ada. Bisa jadi. Cara kerjanya seperti? Kenapa saya katakan itu? Sampai hari ini jelas penyelesaian terorisme tidak pernah berkesudahan. Iya. Kan begitu. Ketika terjadi ini kan teroris di bangsa ini dimulai ketika 2002. Ketika bom Bali 1. Ya, puncak. Puncak dari teroris besar itu. Iya. Bom Bali 1 yang menewaskan ratusan orang. Iya. Nah, ketika sampai belasan tahun 2001 sampai 2020 itu belum selesai, sehingga itu menjadi PR. Saya mengatakan bahwa ada kelompok besar yang berkonspirasi dengan ini, Ya, dengan jaringan jaringan barat ini. Jaringan. Siapa kira-kira itu? Saya kurang tahu kalau itu. Kurang tahu atau tidak mau dibuka di sini? Hah? Nah, itu tugas polisi, karena polisi yang dibiayai oleh negara untuk menyelesaikan itu. Iya, oke, baik. Jadi maksud saya begini, peristiwa ini sudah terjadi sekian lama, puluhan tahun, ya kan? Nah, kalau kita mengambil sudutnya dari kasus bom Bali,
yang kira-kira terjadi tahun 2002 ya? 2002 Ya, ya. 2002. Berarti kalau sekarang ini hampir sudah 20 tahun kurang lebih ya? 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Masa tidak bisa dideteksi oleh Tidak ada aparat penyelesaian. kepolisian? Hah? Itu semestinya BNPT itu menjadi PR besar BNPT. Ya. Sehingga bagi saya bahwa dengan dana yang begitu besar yang dikeluarkan oleh negara untuk BNPT, semestinya BNPT mampu menyelesaikan persoalan ini. Ya. Tapi kan sampai saat ini saya kayak seperti melihat tidak pernah berkesudahan. Iya, iya, iya. Nah, itu kan bagi saya bahwa mengganggu, membuat rasa takut anak bangsa terhadap aktivitas yang ingin dia lakukan di bangsa ini. Orang mau ke sini bisa menjadi takut. Ya. Nah, kan begitu. Artinya sekarang BNPT tidak bekerja maksimal. Belum bekerja maksimal. Apa perlu dibubarkan? Kalau bagi saya bahwa semestinya tugas ini diserahkan kepada Polri. Ke Polri. Ya. Untuk penanganan kasus terorisme. Untuk menangani kasus terorisme, karena menurut undang-undang itu jelas. Tugas kepolisian itu sebagai pelindung pengayom masyarakat. Artinya bahwa ketika berkaitan terhadap persoalan di dalam negeri itu menjadi tugas kepolisian. Ya. Kalau saya tidak perlu buat apa satu lembaga khusus yang menangani ini, tapi problem ini juga tidak pernah selesai. Ya. Kan begitu. Artinya cobalah diserahkan kepada kepolisian. Kalau dulu memang betul-betul di zaman Orde Baru ketika berkuasa hal begini tidak ada. Ya, ya. Ketika reformasi baru ada. Sehingga bagi saya bahwa coba Komisi 3 DPR menyerahkan ini kepada polisi, bubarkan BNPT. Berarti bubarkan BNPT. Ini, Ya, ini cukup radikal tawaran solusi ya. Iya, Berarti salah satu kepolisian. yang harus dilakukan oleh bangsa ini untuk menyelesaikan problem terorisme ini adalah yang pertama bubarkan BNPT. Kalau saya anggap bahwa kerjanya belum maksimal sehingga harus dievaluasi. Ya. Nah, berani negara, pemerintah dan DPR mengevaluasi ini karena di sana ada uang rakyat, ada uang rakyat, ada uang APBN di dalam. Tapi kerja-kerjanya belum maksimal sampai hari ini. Ya. Oke, jadi mungkin sebentar kita ke sana, tapi saya mau begini Pak Irfan. Karena Pak Irfan sekarang konsen memimpin organisasi pemuda muslimin Indonesia yang tentunya juga mengkonsolidasi, mengkader juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus saat ini. Nah, beberapa kali kita lihat di media bahwa ada katanya mahasiswa itu rawan terpapar radikalisme dan juga terorisme. Nah, kira-kira pemuda muslimin melihat wacana ini seperti apa? Yang pertama bahwa kalau saya melihat seolah-olah ada upaya mendesain bahwa terorisme ini terkait dengan kelompok-kelompok Islam. Ya. Kalau itu yang dibangun, maka konsep penyelesaiannya tidak akan pernah selesai. Ya. Karena apa? Karena ketika kita bicara Islamlah kemudian dalam sejarah yang menghadirkan bangsa Indonesia. Dengan kata apa? Allahu Akbar, jihad fisabilillah dan lain-lain. Yang ini yang harus memang dipisahkan. Tidak ada kaitan teroris dengan Islam. Harus itu. Karena apa? Karena ketika kita bicara itu seolah-olah ketika kita melihat ada framing yang dibangun oleh media, selalu ada upaya ingin mengaitkan dengan kelompok-kelompok Islam. Padahal itu terlepas dari kelompok Islam. Ketika kita bicara tentang persoalan di Myanmar misalnya. Myanmar, pembantaian terhadap Muslim Rohingya, tidak ada yang berani mengatakan itu teroris. Pada ketika terjadi pembantaian Islam di India, tidak ada yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kaum Hindu di sana itu adalah teroris. Ketika terjadi pembantaian oleh Israel kepada Palestina, oleh bangsa Yahudi kepada bangsa Palestina, tidak ada yang mengatakan itu teroris. Ketika terjadi pembantaian terhadap yang dilakukan oleh Amerika terhadap Islam, dunia Islam, Irak, Afghanistan, dan beberapa daerah-daerah Timur Tengah, tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah teroris yang terorganisir dan sistematis. Itu yang kita katakan bahwa ada semacam satu konspirasi
dunia barat yang kita terjebak dengan itu. Ya. Dan media kita ikut-ikutan. Iya, media kita ikut-ikut dengan itu. Ya. Itu yang hari ini bahwa kalau BNPT selalu mengaitkan dengan pesantren, selalu mengaitkan dengan Islam, maka yakin saja Kotak amal. problem ini tidak pernah berkesudahan. Ya. Kita mau keinginan kita ini dipisahkan. Tidak ada hubungan Islam dan terorisme. Berarti nggak ada. Berarti secara tidak Karena Islam itu ajaran yang betul-betul mencintai damai. Ya. Kalau kita membuka misalnya di dalam surat atau surat Al-Maidah ayat 32 itu dengan jelas dikatakan barang siapa membunuh seseorang membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas atau karena dia membunuh orang lain, atau dia merusak, mengganggu keamanan, merusak tatanan keamanan, ya. maka sama dengan dia membunuh seluruh manusia. Ya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, seseorang, maka dia sama dengan memelihara kehidupan manusia. Ini jelas. Ya. Islam adalah agama yang betul-betul mencintai perdamaian dan melarang menumpahkan darah seseorang tanpa sebab dan akibat. Ya. Artinya bahwa ketika dikaitkan dengan Islam, itu yang harus kita lawan. Dan ada upaya memframing itu. Dan stigma negatif tentang Islam itu didengungkan dari BNPT? Saya mengatakan tidak. Saya bukan mengatakan BNPT, tapi saya melihat seolah-olah seperti itu, seolah-olah ya. Ya, seolah-olah. Nah, sudah itulah saya bilang kita terjebak dalam konspirasi barat terhadap itu. Konspirasi Amerika yang waktu itu dipelopori oleh presidennya George W. Bush itu. Ya. Oke. Begini Pak Irfan, saya mau kita lebih dalam lagi diskusinya ya. Misalkan contoh begini. Sebenarnya menurut pemuda muslimin Indonesia Sulawesi Tengah, sebenarnya definisi teror itu seperti apa? Kalau misalkan begini, contoh saya jelaskan ya. Peristiwa yang terjadi di Mabes Polri itu dilakukan oleh satu orang dengan membawa senjata api, ya kan? Membawa satu senjata api dilakukan oleh seorang perempuan, dia seorang diri. Nah, apakah definisi teror, kan harusnya kalau yang namanya teror itu ketika dia memberikan rasa takut yang luar biasa. Artinya kecuali kalau menurut saya ya, kecuali kalau dia bawa bom, kemudian dia melakukan peledakan di Mabes Polri, nah itu kita sepakat bahwa itu adalah kasus terorisme. Tapi kalau misalkan dia hanya membawa satu senjata api, kenapa tidak dilumpuhkan di kaki misalkan? Atau memang itu sudah protap menurut pemuda muslimin? Yang pertama bahwa apa itu terorisme? Iya. Kalau kita mengacu kepada definisi negara terhadap terorisme itu kan jelas. Definisinya adalah sebuah perbuatan yang menggunakan kekerasan, yang tujuannya adalah membuat rasa takut kepada orang lain atau kepada banyak orang, yang dia bisa menimbulkan korban secara meluas, dan dia merusak fasilitas publik yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Artinya bahwa yang saya mau katakan bahwa segala upaya yang mengandung unsur kekerasan yang dilakukan secara sistematis, yang membuat orang takut, orang banyak takut, itu adalah bagian dari teroris. Nah, sehingga negara tidak boleh hanya selalu terorisme itu selalu dihubungkan dengan kelompok-kelompok Islam. Kita harus berani mengatakan bahwa gerakan yang dibangun oleh di Papua, apa itu namanya? KKB. Gerakan Papua Merdeka, West Papua itu adalah bagian dari terorisme. Bukan tidak hanya sekedar dia separatis. Karena definisi teroris itu juga semuanya terpenuhi terhadap Gerakan Papua Merdeka itu, OPM, Organisasi Papua Merdeka itu. Dia punya senjata, tapi kan dia punya pasukan. Iya, dia punya pasukan, dia menimbulkan rasa ketakutan kepada orang secara meluas. Dia merusak fasilitas negara. Dia mau merubah dia mau mengganti Pancasila menjadi ideologi dia. Nah, sehingga bagi saya bahwa tidak boleh tumpang tindih bahwa
bahwa OPM di Papua juga itu layak untuk kita katakan sebagai teroris. Oke, jadi begini Pak Irfan. Pasca penembakan penyerbuan di Mabes Polri yang dilakukan oleh satu perempuan itu ya. Di situ kemudian selang beberapa hari polisi melakukan penggerebekan di beberapa wilayah, salah satunya di Bekasi yang diamankan beberapa perempuan itu yang ketika digerebek oleh tim Densus ditemukan foto Habib Rizik dan atribut FPI. Apakah pemuda muslimin memandang FPI atau ex FPI ya, karena FPI sudah dibubarkan kan? Kalau menurut Sekjen FPI Pak Munarman katanya sudah almarhum. Apakah Habib Rizik dan kelompok FPI ada kaitannya dengan gerakan teroris ini? Kalau saya melihat FPI tidak punya kaitan dengan aktivitas terorisme di bangsa ini. Tapi ada foto Habib dan seragam? Bisa saja itu by design oleh sekelompok orang yang ingin membuat FPI tidak baik di mata umat Islam, bangsa Indonesia dan dunia internasional. Karena bagi kita bahwa kalau FPI mau melakukan tindakan makar kepada bangsa ini, semestinya jauh sebelum ini sudah mereka lakukan. Misalnya tidak ada satupun gerakan di bangsa ini yang sebanyak ini yang dimotori oleh FPI. Kita tahu beberapa tahun sebelum ini FPI mampu mengumpul belasan juta manusia di Monas itu sebuah perkumpulan yang luar biasa. Kalau FPI punya konsep itu mestinya FPI sudah kepung ke sana. Tapi kan FPI tidak secara dia tetap berjuang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum di bangsa ini. Berarti tidak ada sama sekali. Bagi saya bahwa salah kalau dikaitkan dengan FPI. Tapi beberapa kasus yang misalkan kita lihat sekarang ini di media, ada beberapa orang yang ditangkap dan itu ada videonya Pak Irfan. Itu mereka mengatakan mereka adalah simpatisan dari FPI, ada yang mengatakan dia bekas laskar FPI, kemudian karena melihat imam besar ditangkap, kemudian dia mencoba melakukan aksi teror itu. Kan ada beberapa sekarang video yang beredar itu. Saya mau sampaikan begini. Kalau Anda buka Anda Google, itu juga misalnya ada beberapa oknum polisi yang terlibat dalam gerakan teroris juga ada. Iya. Kan begitu ada. Kalau Anda, tapi kan kita tidak bisa bilang institusinya. Itu kesalahan orang per orang. Oknum. Yang salah itu ketika dijeneralisir kelompoknya yang melakukan itu. Itulah salah satu kesesatan dalam berpikir. Ketika kesalahan 1-2 orang kemudian dilibatkan kelompoknya yang melakukan kesalahan itu. Padahal tidak. Berarti tidak bagi bisa saya ada bahwa generalisasi. FPI walaupun sudah dibubarkan negara, bagi saya bahwa jauh kalau dia mau terlibat dalam aktivitas terorisme di bangsa ini. Andaikan mereka mau, mungkin mereka bisa. Andaikan mereka mau sudah dilakukan sebelum ini. Kan dan begitu. pasti besar. Jutaan orang berkumpul di Jakarta. Betul. Kan begitu. Jarak antara Monas dengan istana dengan DPR itu dekat sekali. Kalau mereka mau, mereka sudah duduki itu. Kan begitu logikanya. Tapi kan tidak pernah. Perjuangan FPI bagi saya adalah perjuangan yang sesuai dengan konstitusi. Bagaimana sesuai dengan kaidah-kaidah hukum di bangsa ini. Kalau dia mau berjuang sesuai dengan aturan, hanya memang ada sekelompok orang yang tidak menginginkan FPI hadir di bangsa ini. Begitu Pak Irfan ya. Oke, jadi ini semakin panas. Jadi begini, saya mau lebih persempit. Jadi karena Pak Irfan sebagai Ketua Harian Pemuda Muslimin Sulawesi Tengah, saya melihat status Pak Irfan pada tanggal 6 April ini semuanya berkaitan dengan Kidam, ya kan? Salah satu anak muda di Poso yang kemudian ditembak, ya kan? Dan semua rata-rata status Pak Irfan itu seolah-olah bersolidaritas terhadap kasus Kidam. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kasus Kidam ini, Pak? Yang pertama bahwa bagi saya bahwa itu adalah bentuk solidaritas saya kepada korban, saudara saya semuslim. Kata
Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat umat Islam, kalau dia bukan saudaramu seakidah maka dia saudaramu atas kemanusiaan. Bahwa negara ini kan jelas. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Artinya apa? Bahwa setiap orang dalam mata hukum di bangsa ini sama. Nah, kita tahu 1 tahun sebelum ini terjadi satu penembakan terhadap anak muda yang dituduh teroris oleh kepolisian, yang dituduh teroris kemudian ditembak. Kita ingin bicara bahwa secara faktual polisi harus bicara berdasarkan data, tidak sebatas opini bahwa betul tidak dia teroris. Sebab itu dibantah oleh keluarga dia, oleh teman-teman dekat dia, bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan separatis. Dan sehingga negara wajib memenuhi asas keadilan. Sehingga itu menjadi tugas kita. Kita tidak ingin terjadi kepada keluarga kita, kepada kawan kita, kepada masyarakat di bangsa ini, orang main hukum sesuka dia. Kan begitu. Dan sudah hampir tepat 1 tahun. Belum ada tepat 1 tahun. Saya melihat bahwa belum ada kejelasan terhadap persoalan ini. Sehingga itu harus diperjuangkan. Itu harus menjadi perjuangan bersama. Saya melihat bukan karena persoalan kidamnya, tapi saya melihat bahwa di situ ada anak manusia yang wajib untuk kita bela. Kita tidak ingin hal seperti ini terjadi kepada keluarga kita, tidak boleh ada kidam-kidam kepada saudara kita. Kita tidak inginkan, tidak boleh ada kidam-kidam selanjutnya yang terjadi di bangsa ini. Kalau dia teroris, dia harus bisa dibuktikan oleh negara dia terlibat dalam gerakan teroris. Tidak boleh negara, tidak boleh kepolisian atau BNPT sembarang dalam menetapkan itu. Harus bisa membuktikan secara faktual. Betul. Berarti sampai detik ini juga. Sampai detik ini bagi saya bahwa saya belum melihat ada progres. Kepolisian harus berani menjelaskan kepada masyarakat Indonesia betul tidak dia terlibat dalam gerakan itu. Sebab dia sebab menurut orang-orang sekitar dia, orang tua dia, ayah dia, ibu dia, tetangga dia, kawan-kawan dia, bahwa dia tidak terlibat dengan hal itu. Jadi menurut yang lebih tahu dia itu kan orang-orang sekitar dia. Jadi menurut Pak Irfan sekarang hanya ada 2 yang bisa dilakukan. Kalau polisi tidak bisa membuktikan bahwa kidam adalah bagian dalam tanda kutip rangkaian terorisme itu, maka harusnya polisi melakukan penindakan terhadap anggota yang melakukan penembakan itu. Negara wajib memenuhi atas keadilan. Artinya bahwa proses hukum harus tetap jalan. Kalau kidam tidak terbukti bersalah, negara harus berani meminta maaf kepada keluarga korban dan polisi yang terlibat dalam penembakan itu harus harus ditindak sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku di bangsa ini. Jadi apa langkah yang akan dilakukan oleh pemuda muslimin secara kelembagaan untuk kedepannya melihat kasus kidam ini? Kalau itu kan urusan kelembagaan. Saya harus bawa itu kepada musyawarah dengan seluruh kawan-kawan. Karena bagi saya bahwa ini bukan, pemuda muslim bukan hanya saya. Di sana banyak kepala, kita ingin, tapi bagi saya secara pribadi bahwa kita harus mengutuk tindakan itu dan kita harus berempati dan kita harus bersoliidaritas terhadap hal itu. Karena kita manusia. Jadi kalau misalkan begini, ke depan kita lihat ada video yang viral kemarin di mana keluarga kidam itu mendatangi salah satu polsek kalau kita tidak salah Saya tidak tahu apakah itu polsek atau polres. Dan waktu itu di video itu yang durasinya lumayan lama itu dilihat keluarga korban pada saat itu betul-betul menuntut kepada pihak kepolisian untuk bertanggung jawab. Nah, maksud saya
nanti kan ini akan dibawa di proses rapatnya pemuda muslimin untuk menentukan sikap kelembagaan. Tapi dari Pak Irfan sendiri sebagai pribadi, kira-kira ke depan yang akan dilakukan, yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di Sulawesi Tengah ini, kira-kira harus bagaimana kira-kira? Yang pertama bahwa saya mau mengajak kepada seluruh komponen untuk bersolidaritas terhadap persoalan Kidam. Bagi saya bahwa ini bukan persoalan orang per orang. Bagi saya ini adalah persoalan anak manusia yang ahli warisnya, yang keluarganya dalam hal ini tidak menerima justifikasi yang dituduh oleh kepolisian kepada korban itu. Karena memang betul terorisme itu sebuah tindakan yang luar biasa, sebuah tindakan kejahatan yang luar biasa. Sehingga wajar kalau keluarga korban tidak menerima itu. Kita tidak menginginkan terjadi bibit-bibit radikalisme baru di bangsa ini. Betul. Kenapa? Kalau kita mau bicara tentang akar radikalisme itu adalah bicara yang paling mudah itu adalah ketidakadilan, kemiskinan, itu yang paling mudah terpapar dengan radikalisme negatif ya. Karena radikalisme juga dibagi dua, ada radikalisme positif, ada radikalisme negatif. Bung Karno kalau tidak radikal, bangsa ini tidak akan merdeka. Itu pernyataan Mahfud MD, salah satu menteri di kabinet pemerintahan Jokowi Dodo sekarang ini. Oke. Terima kasih kepada Pak Irfan atas waktu dan kehadirannya di channel General Campus. Semoga apa yang barusan kita diskusikan ini bisa menjadi manfaat bagi semua pemirsa yang menyaksikan ini. Sama sekali tidak ada tendensi atau apa, ini pure hanya diskusi-diskusi antara anak muda yang kira-kira bagaimana pemuda di Sulawesi Tengah khususnya melihat fenomena terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Terima kasih Pak Irfan, semoga sehat selalu dalam mengawal semua rangkaian rencana-rencana ke depan. Saya doakan semoga mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Sekian dari kami. Jangan lupa tetap saksikan episode-episode berikutnya yang coba kita hadirkan, dan kami mengajak kepada seluruh pemirsa untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share channel ini ke teman-teman lingkungan dimanapun mereka berada, agar bisa terus membantu kita memotivasi kita untuk menghadirkan konten-konten yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.